wabarakatuh. Selamat siang, Mace Bice Dulur-dulur, dimanapun berada, apa kabarnya untuk di siang Minggu kali ini di edisi 26 Januari 2025 ketemu dengan Koloce Ilham, di mana sesaat lagi kita bakal ada di program dialog interaktif dalam studio untuk di Sriwijaya Siang, yang dimana kita juga sudah bersiap-siap ya. Untuk itu untuk Mace Bice jangan kemana-mana, simak dialog kami di Perempat FM Palembang sampai jelang kaki di jam 12. Gulam tanpa hujan, ketemulan kelangan, untuk mekejang ane madan perjalanan. Awak dewe tau duwe bayangan besok, yen wes waya omah-omahan, kowe mojo koran sarungan, aku plonco dasteran. Nanging jani subeda di kenangan tiang, lan beli sube mepisah, tiang kiri beli kanan, sube melenan jalan. Kebahagiaan dilewati tahun-tahunan, uyut sing majapatan, suwet entuh kangen-kangenan, kadang beda pilihan nganti putus lan cita mani yang subada di kurenan, beli maca koran sarungan, tiang mau belanja dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wis beda dalan. Majeng bebaso Palembang. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Ambilkan dumin dulu beras di jero di dalam pedagangan. tempat menyimpan beras. Ambilkan dumin beras di jero pedagangan. Artinya, ambilkan dulu beras di dalam tempat menyimpan beras. Itulah tadi Majeng bebaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Iya, selamat siang Moce Bice dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di siang kali ini di Sriwijaya Siang Perempat FM Palembang. Kita kembali di program Dialog Interaktif dalam studio untuk edisi hari ini di Minggu tanggal 26 Januari 2025 ya. Kami sahabat selamat siang untuk Moce Bice yang lagi monitor siaran kami di YouTube Perempat Palembang atau bahkan ya monitor juga di RRI Digital Perempat Palembang juga ya. Untuk Moce Bice boleh bergabung di 0711351656. Kaki kita bakal buka line teleponnya ya. Dan baik untuk siang kali ini kita tahu bahwa di pertengahan bulan Januari 2025 ini warga Gandos Palembang ini sangat resah dengan kenaikan banyu Sungai Musi, di mana kenaikan bukan cuma merendam jalan yang menjadi akses utama warga yang ada di sana, dan bahkan sudah merendam rumah warga setempat ya. Dan selain itu juga dulur-dulur banyak harapan yang sudah disampaikan oleh warga Gandos terkait dengan banjir supaya tidak kembali terulang. Di mana juga bahkan di bulan Desember 2024 yang lewat, warga Gandos ini melakukan aksi demo yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sumatera Selatan, di mana aksi ini dilakukan untuk menuntut perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumsel, yaitu terkait kerusakan jalan poros yang ada di Kecamatan Gandos yang sudah dikeluhkan oleh warga. Dan kita juga tidak melupakan bahwasanya faktor penyebab naiknya banyu sungai ini, di mana ini berkaitan dengan dua faktor ya yang kita ketahui. Yang pertama ada faktor alam dan juga faktor manusia. Untuk itu kita juga bakal meminta pandangan atau pendapat kepada kedua narasumber kita, yang di mana ada salah satunya sudah hadir di studio Perempat FM Palembang. Yang pertama ini kita sapa terlebih dahulu ya. Oke. Ini ada Profesor Dr. Insinyur Supli Effendi Rahim MSc, yang merupakan pemerhati lingkungan dan juga ketua program studi ya Pak ya, Magister Ilmu Pertanian PPS UMP Palembang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke baik. Dan juga kali ini didampingi oleh Kasih Operasi dari kantor SAR Palembang. Kita juga sudah tersambung teleponnya bersama dengan Bapak Manca Rahwanto. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang. Iya baik. Nah ini mengenai topik kita di siang kali ini, kita akan membicarakan mengenai banyu pasang melanda Gandos dan bencana berulang yang menuntut solusi permanen. Dan ini kalau kita lihat memang kondisi jalan di sana, mungkin kedua narasumber kita juga sudah melihat di lapangan langsung ya. Kondisinya memang sangat memprihatinkan sekali gitu Pak. Di mana akses masyarakat menjadi terganggu dan juga belum lagi banyak sekali rumah warga juga yang ikut terendam di sini. Dan kalau melihat dengan fenomena ini, apakah ini memang faktornya itu lebih dominan terjadi karena dari faktor alam atau faktor manusia nih? Mungkin kita ke Pak Profesor dulu nih, silakan Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum kepada pemirsa Perempat RRI Palembang. Iya. Mas Ilham. Kalau kita melihat di lapangan maupun di pemberitaan oleh RRI Perempat dan RRI Palembang yang lain ataupun dari masyarakat, maka persoalan ini adalah persoalan yang perlu penanganan jangka panjang, berkelanjutan dan adaptif. Yeah. Jadi bukan hanya pemikirannya sesaat. Bagaimana membuat jembatan itu sangat tidak efektif ya. Tidak efektif, tidak berwawasan lingkungan, tidak berkelanjutan dan seterusnya. Jadi di sini perlu ada kajian yang mendalam gitu Pak. Iya. Antara pihak terkait dan juga masyarakat yang ada di sana ya. Betul. Tapi terjadinya banjir ini mungkin dari kacamata Profesor melihatnya ini faktornya lebih kemana nih? Karena mengingat ini berulang nih Prof. Ya, semua dari alam, bahwa alam itu mencari tempatnya. Jadi air itu dari dulu di situ, jadi tidak perlu disalahkan alam. Oke. Tetapi apa yang terjadi adalah pinggir sungai itu mestinya ada namanya daerah yang bebas. Kalau di dalam undang-undang tata ruang ya, minimal kalau sungai besar itu 50 meter itu tidak boleh diganggu. Begitu ya. Vegetasinya harus alami. Nah kita tidak ada lagi itu. Jadi daerah milik sungai kalau boleh dikatakan. Kawasannya dok ya. Kalau jalan itu kan ada daerah milik jalan nih. Nah sungai itu juga harus ada
daerah yang tidak boleh diganggu. Mhm. Tapi undang-undang tata ruang itu tidak tegas. Gitu. Tidak tegas. Akibatnya apa? Akibatnya pembangunan di daerah yang sudah ada sertifikat hak milik Mhm. dalam tanda petik atau dibuat baru SHM-nya, Mhm. ya itu tidak boleh, tidak bisa di apa namanya dikelola oleh pemerintah. Mhm. Jadi memang ini harus ada penegasan juga ya, Iya, Prof ya, harus supaya mestinya begitu. terutama dari masyarakatnya supaya tidak terdampak kembali begitu. Iya, betul. Apalagi ini kalau kita lihat di lapangan memang kawasannya itu berdampingan sekali nih Prof dengan Sungai Musi. Iya, Yang kalau jaraknya tidak ada itu jarak. tidak ada jarak Tidak sama ada sekali gitu jarak. ya. Oke baik, dari kalau kita ke kantor SAR, yaitu ada Pak Wanca nih, kita pengen tahu bagaimana nih Pak koordinasi Basarnas dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah atau BPBD dan juga masyarakat dalam menghadapi bencana ini Pak sejauh ini. Terima kasih, Bang. Iya. Untuk selama ini kami dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang Mhm. sudah melaksanakan komunikasi, sinergi dan kolaborasi apabila ada kondisi-kondisi yang perlu kami melaksanakan evakuasi. Jadi sesuai dengan tugas dari Basarnas, bahwasanya di tanggap darurat sesuai dengan peraturan kami dari Basarnas, yaitu pada klaster tanggap darurat yaitu evakuasi apabila ada warga yang terdampak yang butuh evakuasi, kami akan melaksanakan evakuasi tersebut Iya. dan berkoordinasi dengan instansi-instansi Mhm. terkait. Baik. Ya ini artinya sudah ada melakukan koordinasi juga ya Pak ya dengan pihak-pihak yang tadi sudah disampaikan, dan kalau kita lebih merinci mendalam, bagaimana untuk strategi evakuasi yang paling efektif Pak dalam situasi yang dimana kondisinya saat ini memang sudah sangat siaga sekali ya untuk keadaan yang ada di Gandus itu Pak. Terima kasih, Bang. Mhm. Mungkin dari mulai dari tingkat desa tersebut untuk melaksanakan himbauan kepada masyarakat ya, apabila air sudah mulai menaik, perlu dilaksanakan. Pertama adalah evakuasi mandiri dari masyarakat tersebut sehingga kondisi yang lebih parah lagi tidak terjadi atau yang dapat mengancam jiwa manusia itu tidak terjadi. Jadi harus benar-benar melihat kondisi perubahan cuaca Aha. ya, apabila yang sudah air naik Mhm. ya segera untuk masyarakat melaksanakan evakuasi mandiri. Aha. Kalau memang tidak bisa melaksanakan evakuasi mandiri atau airnya sudah tinggi atau ada yang terjebak, ya segera informasikan kepada instansi terkait sehingga kita dapat membantu melaksanakan evakuasi di tempat yang lebih aman. Oke. Intinya untuk Mhm. saat ini kita untuk mengimbau untuk kewaspadaan Ya. melihat dari kondisi air tersebut. Mhm. Baik, dan ini Pak kalau kita juga lebih mendalam ketika masyarakat yang ada di kawasan Gandus atau wilayah terdampak ini ingin memberikan respons atau memberikan informasi kepada pihak Basarnas terkait dengan hal-hal kayak evakuasi dan juga siaga yang dilakukan. Ini kemana nih Pak? Ada telepon khusus atau ada yang siaga di lapangan gitu Pak? Bang, untuk kami Basarnas siaga 24 jam. Mhm. Kami ada siaga rescue Mhm. yaitu di kantor berjumlah untuk setiap hari 2 tim Mhm. dan
di Sungai Musi ada kapal kita Mhm. dan tim ABK dari unsur laut dan darat, kami dari kantor SAR selalu siap apabila ada permintaan evakuasi. Jadi untuk pelaporan itu bisa ke nomor telepon emergency call kita yaitu 115 Ya. ataupun ke desa atau kelurahan, nanti pasti akan menghubungi kita Mhm. untuk segera membantu. Oke. Itu Mas yang bisa kami sampaikan. Iya, baik. Ini penyiagaannya artinya 24 jam ya, Pak, ya. Ini jadi tidak terlalu sulit juga untuk masyarakat yang ketika nanti menghadapi situasi yang perlu adanya penanganan langsung begitu untuk di lokasinya. Ya, Mengingat betul, Pak. juga yang informasi saya dapatkan dari masyarakat yang ada di sana langsung itu air pasangnya itu mulai naik di jam 11 siang kurang lebih begitu, Pak. Oh iya, Aha. betul Pak. Jadi Mhm. kami mengimbau Pak, Ya. karena kurang lebih dalam 1 minggu ini Mhm. kami melaksanakan pencarian terhadap orang tenggelam atau hanyut, Waduh. Mhm. ya karena dilihat dari air yang tinggi, Mhm. jelas arusnya deras. Jadi kami harapkan kepada masyarakat tidak melaksanakan beraktivitas atau berenang Mhm. pada saat ini di kondisi air yang tinggi, karena sangat berisiko karena arusnya itu deras. Jadi kami harapkan untuk aktivitas terutama untuk anak-anak Mhm. untuk sementara untuk jangan beraktivitas di Sungai Musi Mhm. atau di air. Oke, baik. Dari sudah diinformasikan tadi oleh Pak Wanca mewakili teman-teman dari kantor SAR Palembang bahwa saya himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di kawasan atau sekitaran Sungai Musi yang ada di sana ya. Dan kalau kita ke Profesor kembali nih Pak, ini ke masyarakat lagi nih yang kita soroti ya. Bagaimana peran masyarakat dalam menjaga lingkungan nih Pak dan juga mengurangi resiko bencana banjir pasang? Apa saja nih langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat Pak? Harus ada sistem peringatan dini. Aha. Jadi mestinya juga siapa yang membangun harus ada monitoring berbasis Internet of Things namanya. Ya. Jadi sistem pemantauan pasang surut dengan sensor real time yang terhubung dengan aplikasi atau sirine peringatan di wilayah gandus. Oke. Lalu melakukan edukasi kepada masyarakat. Jadi memberikan panduan kepada masyarakat tentang langkah mitigasi dan evakuasi saat kondisi kritis. Nah, jadi itu saya pikir masih tidak ada yang melakukan. Oke. Jadi itu persoalan kita. Perlu dijalankan ini Pak ya. Perlu dijalankan. Mengingat memang situasi di sana perlu sekali gitu. Iya. Aha. Iya. Jadi peringatan dini dengan ada sistem Internet of Things ya, dipasang internet di situ. Ya. Kita bisa tahu siapapun yang mengelola kota ini, mengelola provinsi ini harus ada di HP mereka Oke. informasi-informasi itu. Baik. Dan juga kalau ini kan airnya kadang naik, kadang turun lagi nih Iya, Pak. Nah, iya. ketika situasi lagi membaik nih atau airnya tidak pasang, masyarakat lebih baiknya bagaimana untuk di lokasi itu? Iya, tetaplah dalam jangka pendek maupun jangka panjang mesti ada pendekatan yang komprehensif, mulai dari infrastruktur yang permanen, ya. Lalu harus ada kolaborasi dalam pendanaan dengan pemerintah dan swasta misalnya. Jadi jangan kita hanya pas banjir ini saja. Oke. Nah, jadi harus, kalau dalam pemikiran saya ada 6 tadi, di samping mengedukasi masyarakat juga harus ada infrastruktur jangka panjang kan, pembangunan tanggul yang permanen, ada kolam retensi, ada elevasi jalan dan bangunan misalnya kan, kemudian ada pengelolaan drainase dan sistem air, ada pompa air dan drainase yang cerdas, Ya.
lalu perawatan rutin saluran air itu masyarakat juga, lalu rekayasa ekosistem. Nah, di situ kita lihat bahwa di sungainya itu sudah hilang semua pohon-pohonan. Tidak ada lagi gitu. Tidak ada lagi. Bahkan ada bangunan juga yang sudah terombang-ambing di sana ya. Terombang-ambing. Nah, itu harus Mencekam sekali tuh situasinya. mencekam. Jadi kemudian dia tuh ada air, ada sungai. Sungai itu kecil. Oke. Jadi yang masuk ke dalam susah, dia masuk mau keluar susah. Kayak tersendat begitu, Iya, Pak. tersendat begitu. Nah, jadi sebetulnya secara makro ini adalah hadiah. Begitu. Hadiah dari pekerjaan pemerintah kota, pemerintah provinsi yang menimbun di sana sini, dalam tanda petik mengizinkan Ya. penimbunan rawa di mana-mana. Jadi nikmatin aja, ini hadiah ini. Tapi masyarakat yang terdampak ya Pak Iya, ya. tapi masyarakat yang terdampak. Ini yang kita sayangkan juga ya. Iya. Nah cuma ini kan terus berulang Iya. setiap tahun dan bahkan waktunya lebih khusus pada saat musim hujan nih Pak. Melihat curah hujan juga belakangan ini di Palembang lebih khususnya juga sudah mulai meningkat. Betul. Dan juga walaupun tidak hujan ternyata juga di sana airnya tetap pasang juga nih Pak. Betul. Jadi sebetulnya yang besar itu kadang-kadang 5 tahun periode ulangnya. Oke. Tapi yang akan besar lagi itu biasanya setiap 50 tahun sekali. 50 atau tahun sekali. 15 tahun sekali. Tapi ini belum terkategorikan sebagai banjirop belum ya Pak ya? belum ya, masih jauh belum, ya. masih ya. Aha. Tapi yang tahunan ini kita sudah tidak bisa mengelolanya dengan baik. Oke. Apalagi yang setiap 50 tahun sekali. Jadi perlu ada kajian khusus supaya menghadapi situasi 5 tahun sekali ini begitu. Dan juga kondisi di sana memang banyak masyarakat juga ya Pak ya di Banyak, lingkungan itu yang banyak. tinggal di situ nih. Ya, betul. Bagaimana nih Pak lebih enaknya dan juga ini sebagai edukasi juga untuk masyarakat yang lebih khususnya tinggal di kawasan sana untuk menghadapi situasi seperti ini. Nah, sebetulnya kalau jangka panjang harus ada campur tangan atau intervensi dari pemerintah, karena masyarakat kan ada yang miskin, ada yang kaya di pinggir sungai itu. Tapi kebanyakan orang yang nggak berpunya, saya lihat, minta maaf ya. Nah, karena itu Terpaksa untuk tinggal di sana. apa yang bisa mereka kerjakan, apa yang mereka bisa lakukan. Oke. Kalau kondisi begitu, terpaksa mereka pasrah. Nah, gitu. Tapi pasrah saja tidak cukup ya Pak ya? Tidak cukup. Karena tidak akan bisa menyelesaikan masalah juga jadi begitu. Mungkin kedepannya harus ada penempatan kembali kemana mereka itu dicarikan oleh pemerintah. Pemerintah kan banyak lahan untuk ditempati untuk, tapi itu tadi belum tentu mereka mau. Dan beberapa waktu yang lalu kemarin juga di bulan Desember ini masyarakat sempat melakukan demo di kantor Gubernur Sumatera Selatan ya. Iya. Sampai dengan saat ini kita masih menunggu bagaimana hasil dari kegiatan itu. Apakah nanti akan ada solusi juga nih dari pemerintah kita dalam hal ini. Dan yang pastinya juga ini menjadi suatu harapan juga ya masyarakat di sana Pak ya. Betul. Mengingat kalau jalan di sana itu menjadi akses utama. Betul. Pokoknya kalau kita mau ke Gandus pasti lewat ke sana nih. Ada alternatif lain. Ada, tapi agak jauh nih ke Tanjung Barangan Tanjung gitu. Barangan, iya. Jangkauannya tuh yang agak sulit ya. Betul. Baiklah. Ini kalau kita kembali nih ke teman-teman kantor SAR Palembang, Pak Wanca masih di sana? Masih, Bang? Oke, baik. Nah ini mengenai memetakan dan juga menganalisis resiko bencana banjir pasang di Gandus. Apakah ada sistem peringatan dini yang tadi juga sudah disampaikan sudah ya Pak ya? Dan juga mengenai implementasi di masyarakatnya itu bagaimana nih responnya Pak? Yang jelas sekarang Pak, kan banyak kita melihat bisa diakses dari informasi BMKG, lewat website ataupun dari media lainnya, itu bisa diakses oleh masyarakat terkait pasang surut air Sungai Musi. Nah, di situ masyarakat jelas bisa mengakses mungkin melalui informasi awal dari desa atau kelurahan setempat. Ya. Gitu Pak. Oke, baik. Dan ini tentunya teman-teman dari SAR ini sudah sangat luar biasa nih. Udah 24 jam kan tadi disampaikan untuk siaga di sana. Nah, mengenai pelatihan, mungkin diberikan kepada personil Basarnas untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani bencana banjir pasang ini. Apakah ada program khusus untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, begitu Pak?
Untuk kami Mhm. telah membuka Pak, Ya. apabila mungkin melalui dari kelurahan Mhm. itu bisa mengusulkan permintaan pelatihan pertolongan di air di tempat-tempat yang warganya mungkin yang sering terjadi banjir. Mhm. Kami ini dari Basarnas siap memberikan pelatihan terkait pertolongan Mhm. di air dan kewaspadaan pada saat tanggap darurat banjir. Oke, baik. Nah, untuk agenda waktunya tuh kapan Pak biasanya dilaksanakan? Kalau ada masyarakat yang ingin ikutan dalam apa ya kegiatan itu nantinya? Untuk kami Pak, Mhm. kami setiap saat siap Oke, setiap saat Pak ya. untuk apabila dibutuhkan Mhm. baik pelatihan maupun pelaksanaan evakuasi atau operasi SAR. Mhm. Mungkin saran kami untuk kelurahan setempat bisa menghubungi kami Mhm. untuk memberikan edukasi atau pelatihan terkait warganya Iya. yang wilayahnya sering terdampak banjir, Pak. Mhm. Intinya kami dari Basarnas Mhm. siap untuk memberikan edukasi ataupun pelatihan kepada masyarakat. Oke. Nah, kalau kita petakan Pak untuk kawasan yang ada di Gandus itu yang terdampak ini, lokasi yang terparah sampai dengan yang bisa diatasi oleh masyarakat itu secara mandiri di daerah mana aja nih Pak dari kawasan itu? Saya kira sementara ini karena banjir itu ada jam-jamnya, Pak. Ada jamnya tadi Pak ya. Jadi kalau masyarakat selalu waspada Mhm. dan pemerintah setempat waspada, mereka pasti bisa melaksanakan evakuasi mandiri, Pak. Oke, baik. Ya, baik Pak Wanca dan juga Profesor, nanti kita akan kembali lagi ya untuk melanjutkan kembali dialog kita untuk di siang kali ini. Dan juga untuk Anda semuanya pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Interaktif dalam studio. RRI Radio Tanggap Bencana. Selain banjir yang disebabkan luapan air ke daerah yang kering, ada juga banjir akibat kejadian alam lainnya. Di antaranya, banjir lahar adalah banjir akibat lahar dari erupsi atau letusan gunung berapi yang masih aktif. Akibat letusan gunung berapi tersebut, lahar dingin akan dimuntahkan kemudian menyebar ke lingkungan sekitarnya. Akibatnya, air dalam sungai akan mengalami pendangkalan sehingga ikut meluap kemudian merendam daratan. Banjir lumpur adalah banjir yang disebabkan oleh luapan lumpur. Meski menyerupai banjir bandang, tetapi bedanya lumpur keluar dari dalam bumi, kemudian menggenangi daratan. Lumpur yang keluar dari dalam bumi tersebut tidak sama dengan lumpur yang ada di permukaan bumi, sebab terdapat kandungan gas-gas kimia berbahaya. RRI Radio Tanggap Bencana. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, Banca Bica Dodol-Dolor dimanapun berada, dan kita masih bersama di Dialog Interaktif dalam studio Perompat FM Palembang. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Supli Effendi Rahim MSc, dan juga ada Pak Manca Rahwanto, ini dari Kasih Operasi Kantor SAR Palembang. Dan ini tadi sudah banyak sekali yang kita bahas nih Pak ya, mengenai bagaimana terdampaknya ini, solusinya juga perlu dilakukan tindak lanjut, dan ini pasti ujung-ujungnya kita akan menemukan yang namanya solusi lagi nih Pak yang perlu untuk dilakukan. Dan ini kalau mengenai solusi jangka panjangnya dari Pak Profesor nih, kita pengen tahu solusi jangka panjang yang baik ini apa yang perlu dilakukan, sehingga apakah ini perlu ada upaya rehabilitasi lingkungan juga supaya bisa diatasi begitu Pak? Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali dia pendekatannya komprehensif. Jadi dengan satu program saja tidak mungkin dia. Jadi sifatnya kita jangka panjang, berkelanjutan dan adaptif, itu kata kuncinya. Oke. Nah, yang pertama infrastruktur jangka panjang. Nah, harus dibangun tanggul permanen. Oke, ada tanggul dulu di situ Pak ya. Tanggul permanen. Tapi kalau misalnya hanya satu bata misalnya, itu kan tidak kuat nih. Tidak kuat. Jadi mesti ada batu kali yang lebar dan besar, dan rumah-rumah di situ mesti dipindahkan. Oke, jadi tidak boleh ada lagi yang tinggal di kawasan itu Pak ya. Mengingat resikonya juga nih. Betul. Nah, kemudian air itu harus bebas masuk ke dalam. Karena kolam retensinya tidak ada. Kita lihat di situ ada sawah misalnya. Banyak itu di sawah, ada sawah kan. Tapi tidak ada tempat air karena banyak ditimbun. Banyak ditimbun. Nah, yang kedua harus ada pengelolaan drainase dan sistem airnya ya. Kalau kebetulan dia susah ya, harus ada pompa di situ disiapkan. Karena dia pasti dibutuhkan itu Pak ya. Iya, maksudnya pompa yang cerdas, yang besar itu, yang siap melakukan apa saja kalau kenyataannya memang gawat darurat ya. Yang ketiga harus ada rekayasa ekosistem namanya. Jadi kita kalau ada mangrove berapa dalam waktu, kita harus ada berapa baris di situ tanaman mangrove yang nanti akar-akarnya itu bisa menghalangi. Juga, Pak, ya? Karena apa? Karena saya melihat bahwa di daerah itu dekat dengan jembatan, lalu ada pengambilan pasir dari sungai. Kayak dikerok begitu Pak ya? Jadi daerah-daerah yang labil akan tergerus, terjadi abrasi gitu. Jadi kalau ada yang hilang dari sungai itu, maka di tempat lain akan menombok kira-kira biar kami ngasih. Jadi memang sistem alam itu sistem yang empati-simpatinya tinggi. Termasuk juga kita sebagai masyarakat jangan membuang sampah di sungai Pak ya. Betul. Karena itu menjadi salah satu faktor pendangkalan juga nih. Betul. Yang mengakibatkan banjir pasang itu tadi. Iya. Kemudian harus ada sistem peringatan dini tadi. Lalu yang berikutnya adalah harus ada kolaborasi dan pendanaan. Itu yang penting sekali ya. Pendanaan dari pemerintah pusat atau dana CSR perusahaan. Baik. Nah, kalau kita mengenai kolaborasi yang tadi disampaikan oleh Profesor, ini kolaborasi seperti apa nih yang perlu untuk dibangun antara pemerintah dan juga masyarakat? Ya kan pemerintah kan
banyak yang mau dibangun. Aha. Dananya belum tentu ada Begitu. untuk membangun yang itu sifatnya cepat. Walaupun dengan situasi yang sudah sangat urgent ini Pak ya. Betul, Aha. betul. Jadi kita mau ketok palu dulu anggarannya, ada reses DPR-nya mau kemana, belum tentu ke situ. Prosesnya panjang juga nih. Panjang Aha. ya. Jadi salah satunya kita menghimbau kepada perusahaan untuk ayo berikanlah dana CSR. Itu bisa dialihkan ya. Iya. Aha. Jadi banyak kita punya pada perusahaan yang besar-besar, ada BUMN, ada BUMD. Nah itu, jadi mereka mudah-mudahan mendengar siaran RRI Perempuan Mudah-mudahan ya. ini. Aha. Kasihkanlah berapa ratus Persen ya. juta ke sana. Iya. Aha. Karena kita kalau lihat juga itu memang belum ada tanggul Pak di situ ya. Betul, belum. Bahkan sama sekali tidak ada sepanjang itu. Sepanjang Sungai Musi. Bahkan di bawah jembatan Ampera Musi 2 itu sudah amblas itu. Sebentar lagi amblas. Dan juga itu makin padat nih penduduk di situ ya. Betul, iya betul. Kehidupan juga makin banyak di situ. Iya. Antisipasi tidak dilakukan ya ini. Iya, salah satunya juga penimbunan di rencana kantor gubernur, Iya. penyingguran oleh gedung politeknik, semua itu berdampak kepada naiknya muka air. Aha. Termasuk curah hujan juga Pak ya di sini Betul, ya, yang menjadi curah hujan faktornya. juga, iya. Baik. Nah ini kalau kita ke curah hujan artinya ini terhadap iklim nih. Kita pengen tahu juga dari teman-teman kantor SAR Palembang nih Pak Wanca mengenai bagaimana Basarnas untuk beradaptasi dengan perubahan iklim yang semakin ekstrim dan juga berpotensi meningkatkan frekuensi bencana banjir. Sejauh ini bagaimana nih Pak? Halo Pak Wanca? Ya, kita masih menyapa kembali. Selamat siang Pak Panca, masih di sana? Halo? Oke, baik. Sepertinya nanti akan kita sambungkan kembali teleponnya ya. Dan ini Pak, kembali juga kita mengamati lingkungan. Ini penting sekali juga ya sebagai masyarakat, terutama kita yang memang tinggal di bantaran sungai, begitu lingkungan akan sangat berdekatan sekali dengan kita, begitu ya Pak ya. Dan ini tadi disampaikan juga mengenai bagaimana faktornya dan juga bagaimana solusinya juga. Dan kita mengedukasi juga nih mungkin dari Profesor mengenai bagaimana peran masyarakat secara mandiri dulu nih Pak untuk menjaga lingkungan dulu nih, baik itu yang ada di kawasan bantaran Sungai Musi atau bahkan yang tidak ada tinggal di kawasan sana, karena mengingat lingkungan ini akan sangat menjadi faktor utama ya Pak ya terjadinya suatu banjir begitu. Ya, skala kecil iya. Iya. Skala kecil ada sampah, ada tidak menanam pohon, tidak menanam mangrove di pinggir sungai, semua itu ya semestinya masyarakat ikut ya. Nah, tetapi pada persoalan lainnya adalah bahwa mereka tidak punya kemampuan apa-apa untuk memperbaiki lingkungan karena di situ adalah tempat tikungan di mana dia memang menjorok ke sungai. Sedangkan di daerah luarnya sini milik pribadi. Nah, jadi masyarakat itu berada pada kondisi di mana mereka susah untuk berbuat apa. Karena mereka akan ditarik atau didorong oleh sistem luar di mana terjadi penimbunan besar-besaran, terjadi pasang surut dari hilir. Jadi mereka mau berbuat apa? Iya. Kira-kira begitu, Bang Ilham. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, Profesor dan juga pendengar, nanti kita akan kembali lagi, kita akan coba kembali menghubungi Pak Wanca dari kantor SAR Palembang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bencana alam sering terjadi di Indonesia, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, puting beliung, dan lain-lain. Karena tingginya potensi bencana, kamu harus tahu bahwa perlu memiliki tas siaga bencana. Apa saja yang ada di dalam tas siaga bencana? Berikut ini barang-barang yang harus disiapkan. Dokumen penting seperti fotokopi kartu keluarga, tanda pengenal, KTP, SIM, paspor, polis asuransi, buku tabungan, surat atau sertifikat berharga, ijazah, sebaiknya dimasukkan ke dalam plastik kedap air.
pembekalan seperti air minum kemasan, makanan siap saji, pakaian ganti berupa baju lengan panjang, celana panjang, dan pakaian dalam, serta senter dan baterai cadangan. Perlengkapan lain seperti uang tunai, kertas dan pensil, foto anggota keluarga, tas ransel, fluid untuk memberi sinyal bantuan, jas hujan plastik, tali nilon, pisau lipat serbaguna, peta, plastik kedap air, ponsel dengan charger dan baterai cadangannya. Selain barang-barang di atas, jangan lupa mempertimbangkan kebutuhan khusus yang mungkin akan dibutuhkan. Contohnya perlengkapan untuk bayi dan anak-anak, manula, dan hewan peliharaan. Perlu dicatat, rincian yang dipaparkan ini merupakan kebutuhan untuk bertahan selama setidaknya 72 jam atau 3 hari. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, Banca Bica dulur-dulur dimanapun berada di 45 menit langkah dari jam 11 siang. Yuk kita masih di dialog interaktif dalam studio untuk Sriwijaya siang kali ini. Dan kita masih bersama dengan yaitu Profesor Dr. Insinyur Supli Effendi Rahim MSc. Dan juga tadi kita sudah kembali berusaha untuk menghubungi Pak Manca Rahwanto ya. Namun karena sesuatu dan lain hal, jadi ada sedikit trouble-nya begitu. Tapi kita akan tetap lanjut bersama dengan Pak Profesor nih. Kita pengen tahu lagi nih Pak, tadi disampaikan banyak sekali solusi juga sudah, ada juga bagaimana kolaborasi yang harus dibangun begitu. Nah ini kalau mengenai kesadaran masyarakat juga, ini perlu sekali untuk ditekankan. Dan kesadaran seperti apa nih Pak yang perlu untuk ditanamkan di masyarakat, terutama yang terdampak di kawasan banjir gandus ini? Iya, makasih Bang Ilham. Jadi kita tetap walaupun titik sentralnya itu bukan masyarakat saja, tetapi mereka yang punya kewenangan, punya kemampuan ya. Tapi bagus kita ingatkan bahwa harus ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Bagaimana peningkatan kesadaran masyarakat itu adalah kita mengedukasi masyarakat tentang langkah mitigasi. Langkah mitigasinya. Seperti membersihkan saluran air kan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Lalu partisipasi aktif masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan drainase dan penanaman vegetasi pelindung baik di sungai maupun di bantaran sungai. Nah, tapi ada yang tidak kalah pentingnya Bang, ya, adalah kebijakan dan koordinasi pemerintah. Penyusunan tata ruang yang adaptif, misalnya mencegah pembangunan di kawasan rawan banjir. Itu tadi ya, di kawasan sana Pak. Iya, jadi lalu kerjasama dengan sektor swasta yang seperti kita anukan tadi, karena mereka tidak perlu banyak birokrasi ya, untuk mengeluarkan pulusnya itu. Karena memang sudah ada anggarannya juga Pak ya. Mereka ada dana itu sebetulnya. Di situ banyak lingkungannya, mungkin perusahaan banyak juga ya. Iya, di situ, Pak, ya? Perusahaan karet itu di sana juga. Pengolahan karet itu banyak sekali kalau tidak salah ada 22 banyak ya perusahaan ya untuk itu. Ini sepertinya bisa nih ya. Tapi perlu bagaimana untuk itu berjalan. Iya, mungkin RRI punya jembatan melalui udara ya. Jadi kalau menurut saya bisa sebetulnya. Jadi pembangunan itu menyadarkan itu tidak mesti dengan cara yang sulit ya. Harus ada yang berkorban, mungkin mendatangi perusahaan-perusahaan atau juga mengingatkan kepada orang kaya ya, agnia untuk tolonglah ini. Nah, tapi
tetaplah kita himbau kepada pemerintah, bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kota untuk menggedor dana pusat karena ini bukan persoalan yang remeh-temeh kata orang tua, yang sederhana, tapi berkelanjutan. Mengingat ini juga bencananya selalu terulang begitu. Kalau selama ini mereka ngecor saja, ngecor jalan itu, dia amblas. Percuma ya Pak ya? Percuma ya, jadi mesti ada tanggul permanen dan itu tidak sedikit dananya. Itu. Dan bahkan juga masyarakat di situ kalau lagi pasangnya itu masih aja ada yang nekat untuk lewat nih. Betul. Tidak ada Akibatnya pilihan. itu kendaraan menjadi mogok. Betul, ya. tidak ada pilihan. Nggak ada Karena pilihan mereka lagi. kalau jalan barangan jauh sekali. Jauh sekali putarannya begitu. Kecuali untuk kita yang memang sesekali aja untuk menuju ke sana Pak ya. Betul. Oke, baik. Dan kalau kita lihat dengan teknologi nih Pak, ini untuk saat ini kan Prof ya udah sangat berkembang sekali. Mungkin nggak sih ada aplikasi yang sudah disiapkan atau yang diciptakan oleh pemerintah untuk pemantauan yang dapat digunakan dalam memprediksi dan juga memberikan peringatan dini ini tadi? Iya, itu namanya Internet of Things. Iya. Jadi kita pasang internet di situ. Bagaimana air pasang surutnya itu bisa dipantau. Dia pakai pelampung kan. Kemudian dia akan sampaikan melalui aplikasi dan sampai di handphonenya pejabat. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya belum ya? Belum. Ini menjadi suatu catatan solusi juga ya. Itu namanya Internet of Things. Internet of Things-nya itu tadi ya. Oke, baik. Dan kembali lagi ini kalau untuk jangka panjang nih Pak, solusinya ya. Kalau itu dibangun kayaknya nggak efektif juga ya Pak ya. Tidak akan mengatasi persoalan di situ. Karena mengingat memang itu tadi, jaraknya pun tidak ada jarak untuk di Sungai Musi. Solusi yang paling tepat untuk jangka panjang mungkin yang penanganannya. Untuk jangka panjang itu tetaplah dengan tanggul permanen, tanggul permanen yang tebal ya. Jadi kalau biasanya seperti kita masang di benteng Kuto Besak tenang. Oh, yang kayak di bagian bawahnya itu ya. Di bagian bawahnya itu. Jadi bertingkat. Jadi ada yang di bawah dulu, ada pakai batu kali, ada pakai bronjong, itu bertingkat-tingkat ya. Tapi itu mulus. Oh ya. Artinya di sini sudah ada contoh ya Pak ya? Ada. Tinggal bagaimana ini bisa diaplikasikan ke kawasan lain begitu. Ya betul. Kalau Benteng Kuto Besak kita tahu bahwa ini sebagai destinasi wisata lokal utama ya kalau untuk di Palembang. Betul. Tapi yang gandus ini harus ya. Jangan ditunda-tunda karena dia bisa memakan korban baik penduduk itu kecelakaan ataupun mereka tenggelam. Nah, ini tadi disampaikan juga oleh Pak Wanca itu sudah ada yang hanyut nih bahkan. Iya, makanya. Ini sangat menyeramkan sekali juga gitu Pak ya. Ya. Dan kalau kawasan lain mungkin ada nggak yang punya potensi juga nih yang akan terjadi dengan hal yang sama kalau kita lihat? Kalau di daerah lain sudah permanen, maka next dia akan pindah. Akan pindah lagi gitu. Oh, jadi selalu berpindah. Selalu. Jadi jadi dalam hukum seorang profesor Jerman itu namanya itu hukum minimum. Nah, yang minimum itu akan mempengaruhi, akan dipengaruhi. Jadi kalau kita perbaiki di sini, dia pindah tempat lain lagi. Oh, begitu. Ini yang perlu kita ketahui juga ya Pak ya. Iya. Jadi yang untuk yang tinggal di kawasan Bataran Sungai Musi, di kawasan lain pun artinya di sini harus siap-siap. Perlu ada waspada juga. Harus waspada juga. Tapi di simpang yang gandus itu memang paling parah karena dia ada sungai ya, yang tempat air lewat, kemudian itu dibangun. Dibangun oleh penduduk. Jadi sungai itu juga sekali-sekali marah yang dari hulu maupun dari hilirnya itu. Makanya terjadi penumpukan kayak kesendat gitu Pak ya. Iya, betul. Banjirlah di situ. Nah, ini juga saya pernah bertanya langsung yang tadi saya informasikan bahwa dari masyarakat sana menginformasikan untuk terjadinya pasang air Sungai Musi di situ dimulai dari kurang lebih jam 11 siang. Iya. Jadi ada rentan waktunya juga gitu Pak. Betul. Dan pasang itu selalu istilahnya itu ada terjadi
pencepatan atau delay. Aha. Setiap hari itu apa lebih makin cepat 1 jam atau makin delay 1 jam terus gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Ya Pak, mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita perbincangkan untuk selama kurang lebih 60 menit ke belakang ini akan menjadi sesuatu yang Amin ya Allah. baik Amin ya. Allah, amin ya Allah. Dan juga Ya bisa Allah. menjadi satu pertimbangan juga Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan. untuk pihak-pihak terkait. Dan pesan mungkin untuk masyarakat yang ada di kawasan Gandus yang terdampak saat ini apa? Ya. Yang ingin disampaikan oleh Profesor, silakan. Saya selalu memesankan sesuai Al-Quran ya. Wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Kalau ada masalah itu sabar dan sholat. Nanti ada pikiran jernih, nanti ada petunjuk, insya Allah akan Allah bantu. Oke, kita aminkan sama-sama Amin, ya Pak. Amin ya rabbal alamin. amin ya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Profesor Dr. Insinyur Supli Effendi Rahim, Sama-sama. MSc ya, Ya. atas edukasi dan juga pendapatnya tadi yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini akan sedikit memberikan ketenangan ya, untuk saudara-saudara kita yang ada di kawasan Gandus. Dan juga terima kasih juga untuk Pak Manca Rohmanto yang merupakan kasih dari operasi kantor SAR Palembang yang juga tadi sudah ikut dalam dialog interaktif kita dalam studio untuk di kesempatan siang kali ini. Dan karena keterbatasan waktu, sepertinya kita sudah ada di penghujung perjumpaan. Terima kasih atas minat dengar Anda. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.